Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan belajar statistika tentang ukuran penyebaran. Tujuan daripada pembelajaran ini, setelah kalian mengamati video ini, kalian nanti bisa menentukan ukuran penyebaran data serta mampu menganalisis ukuran penyebaran data dengan baik dan benar. Pada kasus ukuran penyebaran data, kita bisa melihat contoh kasus seperti ada seorang penjual baju di suatu daerah, dia telah mengetahui bahwa rata-rata ukuran baju yang laris adalah ukuran M. Tapi penjual baju tersebut tidak akan bertahan lama dalam penjualan baju jika dia hanya menjual baju ukuran M. Walaupun dia mengetahui bahwa rata-rata ukuran baju pembeli di daerah tersebut itu adalah M. Dia juga perlu mengetahui bagaimana data itu menyebar. Oleh sebab itu, kita belajar tentang ukuran penyebaran. Definisi daripada ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data-data itu berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Ukuran keragaman biasa juga disebut sebagai simpangan atau deviation. Makin besar nilai simpangannya, makin tinggi atau makin bervariasi penyebaran datanya. Ukuran penyebaran data ada beberapa istilah, yaitu ada jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ini pada kasus data tunggal. Pada data berkelompok, jangkauan itu didapat dari nilai tengah pada kelas tertinggi dengan kelas yang terendah. Jangkauan antar kuartil adalah hamparan. Hamparan adalah selisih dari Q3 dengan Q1. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah daripada hamparannya. Pada video ini kita lebih akan mendetail membahas tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Ada istilah daripada simpangan rata-rata, ada juga yang menyebutkannya mean deviation, simpangan baku adalah standard deviation, dan ragam adalah varian. Simpangan baku sendiri, simpangan rata-rata sendiri adalah perhitungan untuk mengukur seberapa dekat nih nilai data yang kita miliki dengan nilai rata-rata kumpulan data tersebut. Pada data tunggal, rumusnya seperti ini. Tidak jauh berbeda untuk data kelompoknya, yaitu seperti ini. Nah, di sini berarti kita harus mencari X-barnya terlebih dahulu. Kita coba pada contoh kasusnya ya. Diberikan data tunggal seperti ini. Kita akan mencari simpangan rata-ratanya. Jadi, diawali dengan nyari apa? Betul sekali, nyari rata-ratanya terlebih dahulu. Di sini ada tanda harga mutlak. Ingat ya, konsep tanda mutlak. Tanda ini adalah tanda sigma. Berarti kita nanti menjumlahkan. Terlebih dahulu kita nyari rata-ratanya. Rata-rata pada data tunggal adalah menjumlahkan semua data ini dibagi dengan banyaknya data. Karena banyaknya data ada 9, maka di sini dibagi dengan 9. Sehingga didapatkan X-barnya atau rata-rata hitungnya adalah 7. Kalau sudah dapat rata-ratanya, kita tinggal masukin nih ke dalam SR. Nah, di sini ada 2 kali. Kenapa di sini ada 2 kali? Karena angka 5 di sini 2 kali ya, sehingga kita bisa menggabungkannya. 2 kali harga mutlak dari 5 min 7. Sama dengan 6. 6-nya juga ada 2 kali, sehingga di sini dikalikan 2.
Begitu pula untuk 7 dan 9. Sedangkan pada 4 hanya 1. Maka di sini kita tulis 1, tapi 1 tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Dibagi dengan N. N adalah banyaknya datum atau banyaknya data. Sehingga dibagi 9. Di sini kita hitung. Ingat bahwa harga mutlak tidak ada tanda negatif. Sehingga 4 dikurangi 7 untuk harga mutlaknya adalah 3. Didapat nilai perhitungannya adalah di sini 13 dibagi 9 atau sekitar 1,44. Pada data berkelompok kita coba diberikan data seperti ini. Maka kita selesaikan rumusnya seperti ini ya. Tadi, maka kita buat tabel. Ingat kita mau nyari X bar dulu. Konsep X bar untuk data berkelompok seperti apa. Di sini saya akan menggunakan coding, cara coding. Nah, cara codingnya kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Nah, karena pada coding itu kita berarti membutuhkan informasi P. P itu adalah 45 dikurangi 40, sama dengan 5. Selanjutnya, karena rata-rata dengan rumus coding seperti ini, maka kita menentukan XS-nya. XS adalah rata-rata sementara yang diambil dari frekuensi terbesar, karena frekuensi terbesar 12, kita ambil 52-nya, XI-nya. Jadi XS-nya diambil dari XI yang dari frekuensi terbesar. Sehingga kita dapatkan di sini adalah XS-nya adalah 52. Kita butuh FI kali UI, di mana UI patokannya dari sini ya, frekuensi yang terbesar 0, ke atasnya min, ke bawahnya adalah plus. Nah, didapatkan seperti ini kita kali. Kita kali dari mana? Min 2 kali 2, min 1 kali 10, 0 kali 12. Sehingga kalau kita total semua di sini, hasilnya adalah 8. Informasi ada 8, ada 40, kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini XS-nya adalah 52 dan dihitung kita dapatkan bahwa rata-ratanya adalah 53. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa XI min X bar-nya di sini adalah harga mutlaknya jadi 42 dikurangi 53. Maka sama dengan 11. Dan seterusnya. Untuk FI-nya berarti kita kalikan dengan frekuensinya. 11 dikalikan 2, 22. Selanjutnya, betul, 6 kali 10 ya, sama dengan 60, 1 kali 12, dan kita dapatkan totalnya adalah 188. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Jadi, SR-nya di sini adalah 188 dibagi 40. Banyaknya frekuensi. Kita dapatkan 4,7. Lalu simpangan baku itu apa? Simpangan baku ini adalah kumpulan data, di mana kumpulan data ini bisa bernilai 0 atau lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jadi, kadangkala bisa 0, bisa positif, ataupun bisa negatif. Simpangan baku yang bernilai 0 itu artinya bahwa nilai sampel yang ada itu adalah kumpulan datanya bernilai sama. Sedangkan pada simpangan baku yang lebih besar atau lebih kecil dari 0 menandakan titik data dari individu tersebut jauh dari nilai rata-rata. Rumus daripada simpangan baku untuk data tunggal seperti ini. Sedangkan untuk data berkelompok seperti ini. Simbol daripada atau notasi daripada simpangan baku adalah S. Nah, di sini S akar dari. Kita coba ya. Pada data tunggal. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui ragam itu apa? Karena ada kaitan antara ragam dan simpangan baku. Ragam itu notasinya adalah S kuadrat. Maka di sini menunjukkan adalah nilai daripada ragam didapat dari simpangan baku yang kita pangkatkan 2. Contoh kasus yang bisa kita ambil dari data tunggal adalah seperti ini. Karena kita membutuhkan X bar sama dengan tadi simpangan rata-rata, kita nyari X barnya terlebih dahulu. Nah,
Kita tadi ya mencari X barnya. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya nggak jauh berbeda dengan simpangan rata-rata. Kalau rata-rata tadi harga mutlak, kalau simpangan baku ini dikuadratkan. Jadi bentuknya kayak gini dikuadratkan. Dan juga di akar nanti ketika kita sudah selesai menghitungnya. Nah, kita dapatkan perhitungannya seperti ini. Dikuadratkan terlebih dahulu, maka kita dapatkan angka ini. Sama dengan akar 27/9, yaitu sama dengan akar 3. Atau sekitar 1,732. Nah, sedangkan ragam atau varian sendiri apa? Karena ada S pangkat 2, maka ragam adalah akar 3 yang dikuadratkan, sehingga sama dengan 3. Jadi sejauhnya adalah 3. Varian atau ragamnya adalah 3. Pada contoh kasus yang berkelompok, kita ambil di sini karena rumusnya ini tidak jauh berbeda lagi dengan yang simpangan rata-rata. Kita juga perlu cari informasi tentang X barnya, sehingga Bu Ain ambil cara coding juga sama kayak tadi, sehingga kita dapatkan X barnya adalah 53. Maka di sini tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Kita butuh XI min X bar. Kita butuh ini, kemudian kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, kita kalikan dengan frekuensinya, berarti 121 dikalikan 2. Begitu pula untuk 36 kalikan 10. 36 dari mana? Jadi min 6 kuadrat. Sehingga kalau kita total semuanya adalah 1260. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. Ingat, kalau bentuk kayak gini bisa kita rasionalkan ya. Rasionalkan dengan cara seperti apa? Ingat nggak kasus rasional? Berarti di sini adalah 3, kemudian dikali akar 7 per akar 2. Dikali dengan akar 2 per akar 2. Jadi di sini ini dikali ya. Berarti 3 kali akar 14. Ini akar 2 kali akar 2 per 2, sehingga bisa kita tuliskan adalah 3/2 akar 14. Nah, seperti ini ya. Sedangkan untuk ragamnya berarti tinggal kita yang ini kita kuadratkan. 63/2 kita kuadratkan. Sehingga kita dapatkan di sini, ini dari akar ya, kita kuadratkan, tinggal kita ambil 63/2-nya, yaitu sekitar 31,5.